ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Jika saya sebut namanya atau saya panggil namanya, kalian silakan ucapkan siap semangat belajar. Andi Dwi Ramandani, Siap semangat belajar. Azahra Indiana, Siap semangat belajar. Beriana, Siap semangat belajar. Alisa Putri Azahra, Siap semangat belajar. Dwi Arika Ayuningsi, Siap semangat belajar. Ina Inayah, Siap semangat belajar. Ella Rahma, Siap semangat belajar. Kansa Nabila, Siap semangat belajar. Mahib, Siap, selamat belajar. Melodia, Siap semangat belajar. Muhammad Alfi, Siap, selamat belajar. Muhammad Fatur Rahman, Siap, selamat belajar. Muhammad Haika, Siap, selamat belajar. Nabil Hadi Utomo, Siap, selamat belajar. Nazril, Siap semangat belajar. Nurul Alfiani, Siap semangat belajar. Rafiq Andika Sulistyo, Siap semangat belajar. Ryan Awal Mejani, Siap, selamat belajar. Rizka, Siap semangat belajar. dan Syafiq Ahmad Desha. Siap semangat belajar. Baik, semuanya siap semangat belajar ya? Yuk, baik, semuanya coba lihat tayangan gambar berikut ini. Dari gambar ini gambar apa ya? Gambar apa? Di gambarnya ada apa itu? Sampah. Sampahnya berantakan ya? Nah, coba bayangkan, jika kamar kalian banyak sampah yang menumpuk, kira-kira itu apa sih yang akan kalian rasakan? Bau. Kemudian apa lagi? Sumpah, ada lagi? Sebagai sumber penyakit, iya, karena tidak sehat ya lingkungannya ya. Dan juga kotor ya. Nah, kotor ya. Nah, apabila kamar kalian seperti ini, mau nggak? Nah, bagaimana caranya supaya kamar kalian ini menjadi bersih, nyaman, tidak menjadi sumber penyakit? Apa yang akan kalian lakukan? Nah, kita ini masih banyak sampahnya. Sampahnya diapain? Dibuang. Nah, hal tersebut sama seperti dalam tubuh kita ya. Ya, di tubuh kita itu banyak sekali zat sisa metabolisme yang harus dibuang atau dikeluarkan dari tubuh ya, melalui organ ekskresi. Masih ingat nggak? Ada organ apa yang terlibat dalam sistem ekskresi? Paha begini, ya, apanya adalah paru-paru. Paru-paru keluarkan gas sisa berupa kemudian yang kedua ada H, H-nya adalah hati mengeluarkan gas sisa berupa kemudian yang ketiga ada Q, punya apa? Kulit mengeluarkan gas sisa berupa telinga. Dan yang terakhir ada ginjal. Kalau ginjal mengeluarkan urin. Nah, itu adalah organ ekskresi pada manusia ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari organ ginjal ya, dan juga gangguan pada gagal ginjal ya. Nah, ini tayangan gambar yang kedua nih. Di sini ada dua buah gambar. Yang pertama itu gambar apa? Gambar yang manis. Kalau yang kedua, minuman yang manis. Apakah kalian suka dengan makanan dan minuman yang rasanya manis? Suka. Seberapa sering sih kalian membeli atau mengonsumsi makanan atau minuman manis tersebut? Sangat.
Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil karya poster ajakan menjaga kesehatan sistem ekspresi pada organ ginjal. Jadi nanti kalian ada tugas proyek ya untuk membuat sebuah poster ajakan ya. Untuk penilaian nih, penilaian hari ini Ibu akan ada melakukan 3 penilaian. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Jadi nanti sikap kalian tuh dinilai ya dari keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan ya atau bertanya gitu. Kemudian sikap dalam keaktifan kalian ya. Kemudian sikap kalian dalam berdiskusi itu juga akan dinilai ya. Dan juga dalam presentasi ya. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah ini nanti akan ada di akhir pembelajaran kalian mengerjakan soal post test ya. Ya dalam bentuk link Google Form. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah pada penilaian keterampilan ini nanti kalian akan membuat sebuah proyek. Proyeknya yaitu membuat sebuah poster ya, poster ajakan menjaga kesehatan sistem ekspresi pada organ ginjal ya. Baik, ini ada gambar. Ini adalah gambar organ apa? Ginjal. Nah, kalau dari gambar ini, ginjal itu sebenarnya ginjal manusia itu jumlahnya ada berapa ya? 2. Atau ada sepasang ya? Iya. Nah, kalian tahu nggak? Di mana letak ginjal? Di dalam rongga perut. Ya, lebih tepatnya dalam rongga perut ya, di sebelah kiri dan kanan dari ruas tulang ginjal ya. Kemudian ada yang tahu fungsi ginjal itu buat apa ya? Menyaring darah, Bu. Menyaring darah itu adalah fungsi utama dari ginjal. Kemudian zat yang dikeluarkan berupa urin. Ya. Sekarang coba kalian simak video berikut ini. Ginjal merupakan alat ekspresi utama pada manusia. Fungsi ginjal menyaring darah mempertahankan kadar garam cairan tubuh dan membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Ginjal berjumlah sepasang dan berwarna merah tua. Kedua ginjal terletak di dalam rongga perut di sebelah kanan dan kiri dari ruas-ruas tulang pinggang. Masing-masing ginjal terdapat saluran urin atau ureter yang akan membawa urin ke kantong urin atau vesika urinaria. Yuk perhatikan gambar ginjal berikut ini ya. Ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit ginjal disebut dengan cortex renalis, sumsum ginjal disebut medulla renalis, dan rongga ginjal disebut dengan pelvis renalis. Korteks terdiri dari jutaan badan Malpighi yang tersusun dari banyak nefron. Apa sih yang dimaksud dengan nefron? Nefron adalah unit terkecil dan fungsional dari ginjal yang terdiri dari badan Malpighi dan tubulus atau saluran. Bagaimana ya proses dari pembentukan urin? Yuk kita simak video berikut ini ya. Di bagian korteks terdapat struktur yang disebut nefron. Nefron terdiri dari badan Malpighi. Di dalamnya ada 2 marulus yang berfungsi menyaring darah atau filtrasi dan menghasilkan urin primer atau filtrat glomeruli. Setelah disaring, hasil filtrasi menuju ke kapsula Bowman yang berfungsi menampung cairan hasil filtrasi. Bagian nefron berikutnya ada tubulus contortus proximal. Di sini tempat terjadinya reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Reabsorpsi urin primer juga terjadi di bagian lengkung Henle dan tubulus contortus distal. Hasil reabsorpsi berupa urin sekunder atau filtrat tubulus, atau juga disebut dengan urin sesungguhnya. Lengkung Henle berfungsi menjaga agar filtrat tidak kembali ke tubulus contortus proximal. Selanjutnya ada tubulus collectivus yang berfungsi menampung urin yang dihasilkan
dihasilkan. Di sini, urin sekunder mengalami proses augmentasi atau pengeluaran zat yang sudah tidak diperlukan lagi. Urin sekunder setelah mengalami augmentasi, ia lalu keluar melalui medula, pelvis ginjal, kemudian disalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih atau vesika urinaria. Di sini urin ditampung. Urin akan keluar dari tubuh melalui uretra. Berikut ini adalah urutan proses pengeluaran urin keluar tubuh. Pertama dari ginjal, lalu kedua ureter atau saluran urin, yang ketiga kantong kemih, dan yang keempat uretra. Dari uretra nanti urinnya akan keluar. Ya, dari tayangan video tersebut, masih ingat nggak tadi? Ada berapa tahapan dalam proses pembentukan urin? Ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Ya. Pada tahap filtrasi terjadinya di mana? Glomerulus. Urin yang dihasilkan berupa urin primer. Kemudian yang kedua namanya tahap reabsorpsi. Terjadinya di mana? Tubulus contortus proxima. Ya. Hasilnya berupa urin sekunder. Kemudian yang ketiga ada tahap augmentasi. Terjadinya di mana? Tubulus contortus visa. Ya. Dan hasilnya berupa urin sesungguhnya. Itu adalah 3 tahap proses pembentukan urin. Ya. Nah, urin yang sudah terbentuk ya nanti disalurkan dari ginjal, kemudian melalui ureter atau saluran urin menuju ke kandung kemih. Ya. Di kandung kemih ini urin akan ditampung. Jadi berarti itu kayak kotak air tau? Saya itu menampung air ya. Nah, kalau kandung kemih ini buat menampung urin. Ya. Nanti pada saat kalian ingin buang air kecil ya, nanti urin itu akan dikeluarkan melalui saluran uretra ke luar tubuh. Ya, itu adalah proses pengeluaran urin ya. Baik, saya akan membagikan KPD dan dana dulu ya. Nomor 1. Nah, ini. Nomor 1. Nomor 2. Silakan dibagikan KPD-nya. Ginjal merupakan Yuk, selanjutnya coba kalian simak tayangan video berikut ini. Halo kawan pemirsa, jumpa lagi bersama kami berdua. Saya Rohan, juga teman saya Tantri di Google Bicara Tepat Hidup Sehat. Diabetes kadar gula yang tinggi dalam darah itu yang akan menjadi bahasan kami kali ini. Hati-hati dengan komplikasi ya. Seperti biasa ada Bang Faidon di sini bersama kami. Hai Bang Faidon. Hai, karena ini dulu tayangan kita. Jadi gini, saat ini kita punya data bahwa secara global itu ada 422 juta orang hidup dengan diabetes tahun 2014. Di Indonesia sendiri menurut data dari IDEA, tahun 2013 itu ada 9,1 juta jiwa, tahun 2017 ada 10,7 juta jiwa. Dan WHO memperkirakan tahun 2030 itu akan menjadi 21,3 juta jiwa, dan ini datanya ada di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini bukan data kaleng-kaleng, bukan main-main. Ini yang sangat serius. Ini pun yang mungkin terperiksa. Iya, yang nggak mau periksa nih mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah barangkali Lebih banyak nggak mau periksa kan bisa jadi tiba-tiba udah jadi komplikasi kan dulu. Banyak kita nggak pernah tahu gula darah kita berapa. Ya, nggak pernah ngecek juga. Nggak pernah ngecek juga. Jadi memang saya saran periksa gula darah Anda. Saya minta sampai kapanpun gula darah puasa Anda ada di angka di bawah 100. Karena gula darah puasa di atas 100, misalnya 110, 120, itu sudah berpotensi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah sudah tersumbat, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, vitalitas aktif berkurang, dan tentunya kualitas hidup menjadi sangat berkurang. Dan ini bukan hanya mempercepat kematian, tapi menyakitkan prosesnya. Nah, tadi yang saya bilang itu bahwa diabetes berbahaya tapi bukan akhir dari segalanya.
Betul. Kita bisa mengelolanya selama kebiasaan baik kita lakukan, kebiasaan buruk kita tinggalkan. Betul. Betul ya? Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan soal makanan yang harus kita hindari. Pertama adalah makanan dan minuman yang tinggi karbohidrat, artinya cepat meningkatkan kadar gula darah. Apa aja tuh? Pertama, nasi putih. Dua, kue. Ketika kita ketemu makanan seperti ini, gula darah kita naik. Satu hal yang perlu kita tahu, makanan yang meningkatkan kadar gula darah itu menyebabkan otak kita ngeluarin hormon, namanya serotonin, hormon feel good, kita jadi nyaman. Jadi pengen makan lagi dan lagi dan lagi. Masih banyak ya. Yang berikut adalah misalnya sirup, gula pasir, permen. Ini adalah rasa manis yang ada di banyak bahan makanan yang mungkin nggak kelihatan. Misalnya nih, yang mungkin nggak kelihatan, sayur ada gulanya, sambal ada gulanya. Terus kemudian kita minum es campur ada sirupnya. Dan ini sekali lagi, ini memang meningkatkan hormon yang menyebabkan kita merasa sangat enak dan nyaman. Tapi inilah yang bisa fatal akibatnya kalau kita biarkan terus-terus kita konsumsi. Belum berhenti sampai situ. Yang berikut, betul, makanan yang tinggi lemak tidak sehat. Makanan olahan, margarin, goreng-goreng, jajanan gorengan dan jajanan cepat saji. Waduh, ini favorit tuh. Jadi gorengan favorit kan? Iya dong. Cemil, apa segala macam. Betul. Nah, salah satu yang mungkin kita tidak sadari apa hubungannya makanan dengan lemak tidak sehat ini dengan diabetes. Hubungannya adalah pertama, ketika ini minyak tidak sehat, lemak tidak sehat, itu sangat mudah ditimbun di badan kita. Dan ketika persentase lemak tubuh kita nambah, itu artinya apa? Dia melapisi sel-sel tubuh kita sehingga hormon insulin yang bekerja masukin gula ke dalam darah menjadi tidak sensitif. Jadi kita bisa jadi diabetes gara-gara tambah lama tambah gemuk. Dan ini makanya ini semakin berasa gampang gemuknya setelah usia di atas 30 tahun. Ini gulanya luar biasa. Ini gula, goreng, garam, lengkap ada di sini. Jadi inilah yang berisiko untuk menyebabkan peningkatan kalori. Bukan hanya kalorinya, tapi jenisnya yang menyebabkan gula darah cepat naik. Sehingga ketika gula darah cepat naik dan dibiarkan kronis dalam arti berlangsung terus-menerus, itu menyebabkan risiko diabetes itu meningkat. Nah, kalau sudah sampai komplikasi, nah diabetes itu kita bisa sebut dengan cardiovascular disease, penyakit jantung pembuluh darah. Artinya ketika kena diabetes, pembuluh darah bisa menyumbat, ya ada sumbatan dan bisa menyempit. Artinya bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, bisa kena gagal ginjal, dan ini tentu bukan sesuatu yang Ya, sudah. Halo. Ya, dari tayangan video tadi tuh kasus diabetes di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Bahkan tadi WHO itu memperkirakan bahwa pada tahun 2030 itu akan menjadi 21,3 juta untuk penderita diabetes ya. Untuk itu kita cara mencegahnya gimana? Menjaga pola makan yang sehat ya. Kemudian coba nanti kalian cari tahu nih apa sih hubungannya diabetes kok bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Nah sekarang coba kalian buka LKPD 1. Setelah tadi kalian menganalisis tadi ada gambar makanan manis, ada minuman manis ya, kemudian ada tayangan video tadi yang barusan itu ya. Sekarang silakan nih, apa yang ingin kalian tanyakan ya. Jadi kalian coba buat pertanyaan hubungannya tadi antara diabetes bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Nanti kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya. Kemudian nanti hasil dari diskusinya kalian tuliskan pada LKPD 1. Jelas ya? Ya, saya berikan waktu 5 menit cukup. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan.
terjadinya gagal ginjal kronis? Ya, apakah penyakit diabetes mellitus dapat memicu terjadinya gagal ginjal kronis? Ada lagi? Bagaimana cara mencegah penyakit gagal ginjal? Ya, boleh. Ada lagi? Sama lagi? Ada lagi? Mengapa penyakit diabetes itu dapat membuat gagal ginjal? Mengapa penyakit diabetes dapat membuat gagal ginjal? Ya, boleh. Nah, setelah membuat pertanyaan, nanti kalian cari tahu jawabannya ya. Baik, selanjutnya adalah perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Nah, pada tahap ini kalian berdiskusi kembali dengan anggota kelompoknya untuk merancang poster yang akan dibuat ya. Kalian tentukan judul posternya, kemudian alat dan bahannya, dan juga slogan yang menarik. Nanti hasil diskusi itu kalian tuangkan pada LKPD 2. Jelas? Kemudian kalian tuangkan nih ide kreatif kalian ya dalam mau merancang posternya. Terus kalian juga boleh mencari kajian literatur ya. Boleh dari bahan ajar, kemudian dari internet juga boleh. Tadi saya lihat ada beberapa yang bawa buku ya. Ya boleh. Saya berikan waktu 10 menit cukup. Perajakan. Ya. Iya, posternya adalah poster ajakan jaga kesehatan organ ginjal.
Ayo, semuanya sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah belum? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke tahap 3, yaitu penyusunan jadwal perancangan proyek ya. Jadi dalam penyusunan jadwal ini kita sepakati harus selesai hari ini ya. Mulai dari perancangan posternya, kemudian pembuatan posternya dan juga presentasi ya. Itu harus selesai hari ini. Ya, silakan kalian tulis di LKPD 3. Untuk ruang kerja hari ini ya. Kalian coba cari kajian 1 untuk mendukung pembuatan poster kalian ya. Kalian tentukan penyebab dari gagal ginjal itu apa, kemudian gejalanya apa saja, solusinya dan juga upaya pencegahan penyakit gagal ginjal. Nah, kalian boleh mencari sumber referensinya, boleh dari buku yang sudah kalian bawa, kemudian dari bahan ajar atau dari internet.
Selanjutnya adalah kalian mempresentasikan posternya ya lewat kunjung karya. Ya. Kan di satu kelompok ada 5 orang ya. Jadi yang 3 tetap berada di kelompoknya, yang 2 silakan berkunjung ke kelompok lain ya. Untuk 3 orang yang berada di tempat duduknya, kalian mempresentasikan hasil karya posternya kepada teman yang berkunjung ya. Sedangkan teman yang berkunjung nanti menilai teman yang presentasi. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ayo, segera berkunjung ke kelompok lain. Kalian nilainya di pakai 5 ya. Ya, silakan dipresentasikan. Bawa handphone enggak? Bawa. Ketinggalan di kelompoknya. Jangan lupa didokumentasikan ya, temennya di foto. Nanti fotonya kirim ke WhatsApp saya. Ya boleh ya, presentasi kalau Mari
Bagaimana cara mengobatinya? Sampai sekarang tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan nefropati diabetik.
Namun ada pengobatan untuk mencegah maupun memperlambat penyakit tersebut. Tahap pertama dari perawatan nefropati diabetik adalah dengan mengontrol gula darah dan tekanan darah dengan obat-obatan dan perubahan gaya hidup. Bagaimana caranya adalah menjaga gula darah dan tekanan darah tinggi dalam keadaan teman-teman dari juga mempertahankan berat badan yang sehat, tidak merokok, makan, tidak meminum alkohol. Aktivitas fisik juga disarankan untuk dilakukan rutin setiap 3 sampai 4 kali per minggu. Dan yang terakhir, pola makan juga harus dijaga sesuai diet diabetes, yakni rendah karbo, frekuensi setiap 3 jam dan tinggi serat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ingin menanggapi? Tulisannya kenapa? Kelihatan. Sila kelihatan. Terlalu kecil ya? Ya, karena ini banyak yang dibahas ya. Kemudian kalau dari segi warna bagaimana? Warnanya bagus. Bagus. Iya, tulisannya terlalu kecil ya. Kemudian kalau dari segi warnanya bagus ya? Bagus. Iya, hanya ini aja, keterangannya aja ya. Nanti bisa diperbaiki kembali. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya coba kalian simak tayangan video berikut ini. Ya, selanjutnya kalian simak tayangan video berikut ini. Sobat, di mana terjadinya gagal ginjal kronis adalah salah satu komplikasi yang sangat ditakuti oleh para penderita diabetes. Sobat, benarkah obat-obat diabetes yang menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal? Atau ada sebab lain yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal pada penderita diabetes? Itu Anda ketahui bahwa pada penderita diabetes yang memiliki kadar gula darah tinggi dalam waktu yang lama, karena tidak dikontrol dengan baik, ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada pembuluh darah di dalam tubuh. Nah, kerusakan pembuluh darah ini terjadi hampir di semua bagian tubuh, baik itu pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Nah, pembuluh darah kecil di ginjal ini adalah salah satu pembuluh darah yang mengalami kerusakan akibat tingginya kadar gula darah ini. Kerusakan pembuluh darah kecil pada ginjal ini akan mengakibatkan aliran darah yang mengalir ke ginjal ini akan menurun. Akibatnya, suplai nutrisi dan oksigen melalui darah menuju sel-sel organ ginjal ini juga akan mengalami penurunan. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama, dalam hitungan beberapa tahun, ini akan menyebabkan sel-sel ginjal ini mengalami kerusakan permanen. Nah, apabila kerusakan permanen dari sel-sel ginjal ini sudah sangat luas, ini akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal untuk menyaring darah dan mengeluarkan sisa-sisa metabolit tubuh yang sudah tidak digunakan dalam bentuk cairan urin. Nah, ini. Apabila gangguan fungsi ginjal ini tidak mendapat penanganan yang tepat, ini bisa menyebabkan semakin parah dan terjadi gagal ginjal terminal, di mana pada kondisi ini ginjal benar-benar tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menyaring dan mengeluarkan sisa-sisa metabolit tubuh yang ditandai dengan jumlah urin yang menurun atau bahkan tidak bisa mengeluarkan urin sama sekali. Akibatnya penderita gagal ginjal pada fase ini harus menjalani cuci darah agar sisa metabolit tidak menumpuk di dalam darah. Nah, tentunya Anda bisa bayangkan ya jika efek seperti apa yang akan terjadi apabila urin Anda ini tidak bisa dikeluarkan dari tubuh, bercampur dengan darah dan terus berada dalam tubuh Anda seterusnya. Nah,
Sobat, kesimpulannya ini penyebab seorang penderita diabetes mengalami gagal ginjal adalah akibat dari kadar gula darah yang tinggi yang tidak dikontrol dengan baik dalam waktu yang lama. Jadi dengan menghentikan konsumsi obat diabetes yang diberikan oleh dokter, hal ini justru akan membuat Anda lebih cepat mengalami penyakit gagal ginjal kronik. Semoga ini Anda menjadi lebih paham penyebab penyakit gagal ginjal pada diabetes dan Anda menjadi lebih disiplin dalam mengkonsumsi obat-obat diabetes dari dokter agar Anda terhindar dari penyakit ini dan bisa sehat sampai usia tua. Semoga bermanfaat. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video tersebut, jadi sebenarnya gagal ginjal itu bisa disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus ya, atau penyakit gula ya. Diabetes mellitus ini adalah suatu kondisi di mana kadar gula darah itu menjadi tinggi. Nah, kenapa kadar gula darahnya tinggi? Ya, karena dalam tubuh kita itu ada yang namanya kelenjar pankreas. Ya, kelenjar pankreas ini fungsinya adalah menghasilkan hormon insulin, di mana hormon insulin ini berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Nah, kalau pada penderita diabetes ya sudah tidak bisa memproduksi insulin sehingga kadar gula darahnya menjadi tinggi ya. Nah, kalau kadar gula darahnya tinggi, akibatnya apa? Ginjal itu tidak mampu untuk menyaring racun ya. Ya, karena kerja ginjal itu harus semakin lebih keras ya dalam mengubah si gula menjadi urin. Nah, jika keadaan tersebut didiamkan secara terlalu lama gitu ya, maka nanti yang terjadi apa? Ginjal itu akan mengalami kerusakan ya, dan fungsi ginjal akan menurun ya, sehingga tidak mampu untuk menyaring racun tersebut, sehingga terjadilah gagal ginjal. Nah, bagaimana cara untuk mencegah dari penyakit gagal ginjal ini? Ya, cara mencegahnya ya, yang pertama, apabila sudah memiliki gangguan pada ginjal ya, maka harus segera berkonsultasi dengan dokter secara rutin ya. Kemudian bagi penderita diabetes, usahakan selalu menjaga kadar gula dalam darah supaya stabil ya. Biasanya kalau untuk mengontrol kadar gula darah itu harus rutin untuk cek gula darah. Nah, itu bisa menggunakan alat ini ya. Nah, ini namanya alat cek gula darah. Jadi nanti bagi penderita diabetes itu bisa dicek gulanya, atau yang orang normal juga boleh ya untuk mengetahui kadar gula darahnya ya. Nanti ini ada jarumnya, kemudian disuntikan, tangannya dikasih ini dulu alkohol dulu, kemudian disuntikan ya. Nanti ada darahnya kan. Nah, darahnya itu dimasukkan ke dalam sini. Ada alatnya nih. Darahnya di sini, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, nanti di sini akan menunjukkan angka kadar gula darahnya. Nah, ini harus rutin ya, mengecek kadar gula darahnya. Kemudian bagi penderita diabetes itu biasanya untuk mengontrol kadar gula darah itu juga harus mendapatkan terapi insulin ya. Pernah dengar nggak insulin? Suntikan insulin. Pernah ya? Nah, ini suntikan insulin seperti ini. Ya. Suntikannya kayak segede ini ya, sudah papan tulis ya. Nah, ini kalau dibuka nih isinya adalah hormon insulin. Hormon insulinnya warnanya putih nih. Nah, untuk menggunakannya nanti tergantung dari anjuran dokter ya. Di sini pada alat ini tuh ada angkanya kelipatan 2. Jadi 2, 4, 5, 6 ya 8, 10, 12, 14, 16 sampai dengan 22. Misalkan dianjurkan 16, berarti nanti diputar. Ini diputar. Cetek gitu ya sampai angka 16. Setelah itu dimasukkan jarumnya, nanti disuntikan ya. Disuntikannya di mana? Bagian tubuh bagian mana? Bagian sini, lengan atas. Tapi nggak boleh dalam-dalam ya, hanya di jaringan bawah kulit aja sedikit. Boleh di lengan atas, boleh di sekitaran perut, boleh juga di paha. Dan ini disuntikan pada penderita diabetes biasanya pagi hari ya sebelum makan atau malam hari sebelum tidur ya. Kalau misalkan lupa gimana? Nanti kadar gula darahnya bisa tinggi ya. Untuk tipe diabetes itu juga ada 2 ya. Ada diabetes tipe 1 ya. Itu yang sepanjang hidupnya itu bergantung pada hormon insulin ini. Sedangkan kalau diabetes tipe 2, jika kadar gula darahnya sudah normal ya, itu boleh lepas dari insulin. Tapi nanti tetap mengikuti anjuran dari dokternya ya. Kemudian tadi komplikasi, kalau diabetesnya sudah parah nih, sudah komplikasi itu tadi bisa menyebabkan salah satunya adalah gagal ginjal tadi ya. Kemudian
1 sampai dengan stadium 5 ya. Itu gejala awalnya sih biasanya si penderitanya itu mengalami pembengkakan ya, bisa pada kaki, kemudian area wajah, sekitaran perut, kemudian tangan tuh semuanya bengkak. Itu kalau yang sudah parah gitu ya, itu harus melakukan apa? Pernah dengar cuci darah? Cuci darah atau hemodialisa ya? Ya, itu cuci darah itu supaya ini darahnya bisa bersih kembali. Kan kalau misalkan orang normal ya, orang normal itu kan ginjalnya mampu melakukan 3 tahapan tadi tuh, filtrasi tadi, ada filtrasi, ada reabsorpsi, ada augmentasi. Tapi kalau pada penderita gagal ginjal ya, itu ginjalnya hanya bisa melakukan filtrasi, tapi tidak bisa melakukan reabsorpsi dan augmentasi. Jadi nggak bisa dikeluarkan urinnya ya. Atau kalaupun bisa mengeluarkan hanya jumlahnya sedikit ya. Nah, akibat tadi nggak bisa dikeluarkan, jadi apa? Pembengkakan di kaki, ada cairan pembengkakan di kaki, di tangan, pokoknya di wajah ya seperti itu. Kemudian cara selanjutnya itu bisa juga dengan cangkok ginjal. Nah, itu ginjalnya juga harus yang cocok ya, biasanya dari saudara atau dari kerabat. Itu juga melalui tes ya. Ya, pernah dengar itu nggak cuci darah tadi? Cuci darah ya? Cuci darah itu nanti pakai alat namanya dialisis ya, alat cuci darah. Itu biasanya berlangsungnya sekitar 5 sampai 6 jam ya. Jadi pasiennya itu dimasukkan alat. Nah, ini ada. Oke, ini adalah perlengkapan alat cuci darah ya. Nah, ini. Oh, ini suntikannya. Jadi nanti sebenarnya kalau untuk penderita gagal ginjal itu yang sudah parah ya, yang mengalami cuci darah itu, dia dipasang alat dulu, alat buat menghubungkan bagian tubuh dengan mesinnya. Nah, alat yang dihubungkan itu, yang dipasang di tubuh itu ya, bisa di bagian dada sini, di bagian paha, bisa di kaki, bisa atau di tangan. Nanti alatnya nggak boleh lepas ya, sepanjang atau seumur hidupnya itu masih terpasang, tapi tetap dikontrol sama dokter ya. Nah, nanti dari alat tersebut itu nanti ada kayak selang gitu loh yang menghubungkan antara mesin sama alat yang dipasang tadi. Nah, nanti darahnya dialirkan gitu ya, melalui pembuluh vena dialirkan dalam alat, dibersihkan lah ya, sekitar 5 sampai 6 jam. Bayangkan 5 sampai 6 jam ya, lama sekali. Nanti kalau darahnya udah bersih gimana? Dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Nah, cuma untuk reaksi tubuhnya itu beda-beda setiap pasien ya. Ada yang mengalami ini, awal-awal itu merasakan demam, ada yang menggigil. Ya, dokter itu nanti punya obat tersendiri ya. Ya, seperti itu. Dan biasanya cuci darah ini dilakukan seminggu bisa 2 kali atau 3 kali ya. Nah, jadi seperti itu proses terjadinya gagal ginjal dan juga cara pengobatannya ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Tidak, Bu. Jelas ya? Nah, jadi untuk mencegah gagal ginjal ini seperti apa nih yang dapat kita lakukan? Mencegah diabetes, mencegah gagal ginjal seperti apa? Menjaga pola makan. Iya, menjaga pola makan yang sehat. Ya, tadi kan sudah disampaikan ya, tidak boleh makanan yang tinggi karbohidrat, tidak boleh yang makanan yang manis ya, banyak mengandung gula, dan juga yang tinggi lemak ya. Yuk, sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan? Iya, Jasra. Jadi Kesimpulannya sebentar. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah salah satu penyebab gagal ginjal adalah penyakit diabetes mellitus. Ya, betul. Suatu kondisi ini dapat ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Ya. Untuk mencegah penyakit diabetes, kita bisa menghindari makanan yang seperti makanan tinggi karbohidrat seperti nasi, makanan dan minuman yang manis, serta makanan dengan tinggi lemak. Iya, benar sekali ya. Kita berikan aplaus buat Jasra. Oke, selanjutnya adalah pemberian reward ya. Untuk kelompok yang paling aktif, seperti biasa, yang kelompoknya Jasra. Kelompok berapa? 3 ya? Oh, kelompok 2. Ya, untuk kelompok diskusi
Ada bahan ajar untuk mengerjakan post-test. Ada? Ya, Scan nih. Oke, tulis nama, tulis kelas, kemudian kalian kerjakan. Kalau yang sudah silakan kirim ya. Ya, Haikal sudah. Nanti sudah. Oke, sudah ya, klik kirim ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, silakan klik kirim. Kemudian sekarang kita refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Asik. Apa kegiatan yang paling kalian sukai? Tunjuk karya. Kemudian apa lagi? Buat poster ya. Kemudian informasi apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Ya, setelah ini kita akan belajar tentang